Halo semua. Halo semuanya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Nah, pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang menerapkan sila pertama pada kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila kedua ini ada di pasal 27, 28, 29, dan 30. Tapi untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala orang dan negara bersamaan kedudukannya di dalam dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan menerima itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pasal 27 ayat 1 ini, apakah Anda bisa menunjukkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ibu, kalau menurut saya, penerapan dari pasal 27 ayat 1 ini terdapat di kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena kan saat itu masanya udah masa modern nih, jadi menurut saya nggak ada lagi tuh perempuan yang tidak diizinkan untuk namanya pendidikan hanya karena berujung di dapur. Nah, betul. Yang dibilang kita itu termasuk salah satu contoh penerapannya. Pasal ini menjunjung tentang kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan itu dan semua orang dari kalangan manapun itu sama kedudukannya di dalam pemerintah dan hukum. Nah, untuk masuk ke pasal ini, Ibu mau nih kalian buat penelitian berupa tentang penelitian bisa apakah di sana itu sudah kesetaraan apakah sama, bisa yang di bidang tadi tentang kesetaraan gender, berpendidikan ataupun kesetaraan dalam bentuk suku, budaya, ras atau ruang. Silakan. Baik, Ibu. Oke teman-teman, karena aku di sini tunjuk sebagai ketua kelompok, jadi hari ini kita mau diskusi tentang proyek yang dikasih sama Bu Lala hari ini ya, tentang penerapan sila Pancasila yang kedua. Oke, di sini kita harus saling dengar ya teman-teman, nggak boleh hanya satu suara orang aja yang mendengar. Betul, kita harus menjalankan proyek ini dengan baik karena proyek ini untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, benar. Kalau gitu, ayo kita bawa semangat positif ke proyek ini. Kita buktiin kalau kita bisa bawa perubahan nyata di desa yang kita kunjungi nanti. Mendingan yang aku saranin di kelas tadi pasti yang tentang kesetaraan gender dalam mendapatkan pendidikan. Boleh. Aku tahu tempat yang cocok buat penelitian kita. Gimana tuh? Di desa Sukomaju. Emangnya udah pasti cocok sama yang mau kita sampaikan. Soalnya dulu tuh aku dari situ dan di sana tuh patriarkinya masih kental banget. Soalnya cowok di sana tuh nganggep kalau cewek itu nggak gitu untuk pendidikan. Boleh tuh, boleh. Itu aja kan ya tips ya. Oke, jadi diskusi hari ini udah selesai ya. Kita lanjut besok berarti ya untuk ke desanya. Oke. Yuk pulang Ibu. Apa? Aku mau ngomong bentar. Ngomong apa? Ya udah duduk di sini aja. Mau ngomong apa sih? Boleh gak kalau aku mau sekolah tinggi kayak Rahel? Emang sekolah apa sih? Buat sekolah tinggi-tinggi buat apa? Kan sudah bapak jodohin sama juragan Alek yang punya sapi ini. Udah percaya aja sama bapak. Kalau kamu nikah sama si juragan Alek, itu pun pasti terjamin. Buat apalah sekolah tinggi-tinggi? Nanti ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga. Apa tujuannya? Coba. Belum usah sekolah. Oke. Guys, mengingat di sini banyak banget perempuan yang nggak bisa mendapatkan pendidikan karena orang tuanya, gimana kalau kita coba wawancara anak sama orang tuanya? Iya, aku setuju. Karena kita harus dengerin kedua belah pihak sih menurut aku. Kayaknya dulu temen aku ada yang punya kasus sama kayak gini deh. Gimana kalau kita wawancara dia aja? Setuju Boleh sih, tuh, Hel? setuju. Oke, ayo.
Halo Adita, apa kabar? Aku di sini sama teman-teman aku pengen observasi nih. Apakah di sini sudah menerapkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam menempuh pendidikan atau masih sama aja kayak waktu aku dulu di sini? Masih sama aja sih Rahel. Anak perempuan di desa ini banyak yang masih tamatan SMA, bahkan ada yang SMP kayak aku ini. Halo Adita, kenalin aku Audi, kawannya Rahel. Nah, kalau misalnya aku izin mau wawancarain kamu dengan bapak kamu, boleh nggak? Oke, salam kenal Aldi. Kamu dari Batak ya? Enak ya kalau kuliah bisa dapat teman dari luar daerah. Kalau kamu mau wawancara, boleh. Aku panggilin bapakku dulu ya. Ya, makasih ya. Halo Adita, dari yang kami dengar, kamu tuh sebenarnya pengen lanjut kuliah ya? Apa benar kayak gitu? Iya, aku mau lanjut kuliah sebenarnya, tapi aku gak diizinin sama ayah aku. Dia bilang katanya lebih baik aku nikah sama juragan Alek biar memenuhi kecukupan keluarga kita. Wah, sama banget Adita, harusnya potensi kamu bisa tersalurkan dengan baik. Emangnya kamu punya minat di bidang apa? Aku minat di bidang kesehatan sih. Aku mau jadi dokter sebenarnya biar bisa bantu warga desa sini yang kesulitan akses untuk berobat. Ih, itu cita-cita yang mulia loh. Kita tuh di sini emang pengen analisis data sama memahamin keadaan sekitar. Semoga dengan observasi ini bisa ngebantu kamu sama warga-warga lain ya. Oh iya, terima kasih ya Rahel. Semoga ayah aku bisa ngerti keinginan aku nanti. Adita, nanti kita bakal coba bantu agar ayah kamu paham bahwa pendidikan itu penting ya. Iya, terima kasih ya semua. Selamat siang Pak Dimas. Siang, Nak. Jadi kami ini sebagai mahasiswa yang sedang penelitian mengenai kesetaraan gender dan juga pendidikan. Saya dengar Adita mau melanjutkan kuliah ya Pak? Ya setahu saya gitu. Tapi kan saya kurang setuju dengan keinginan dia. Saya itu kan orang tuanya, tahu apa yang terbaik buat dia. Tapi menurut saya dia tuh lebih baik menikah dengan juragan Alek, bisa menjamin kehidupan kami. Itu kesempatan yang besar buat dia. Tapi Bapak, jika nanti Adita melanjutkan pendidikan, dia akan bisa berkontribusi besar Pak untuk desa ini yang mungkin dengan cara yang tidak dia dapatkan dari pernikahan Pak. Ya kontribusi apa sih? Ya saya tahu kok pendidikan itu memang penting buat orang. Tapi yang namanya perempuan nanti juga ujung-ujungnya nikah sama laki-laki. Dan laki-laki yang bekerja menafkahi dia. Udahlah, paling nanti ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga. Tapi Pak, bagaimana jika Adita bisa berkontribusi bagi kesehatan desa? Saya dengar dia mau menjadi dokter Pak. Gimana kalau Bapak mendengarkan pendapat Adita dulu? Alah, tapi gaji dokter juga gak seberapa. Mending nikah sama juragan Alek, gajinya lebih gede. Tapi Pak, jika Adita sudah menjadi dokter dan dia bisa menerapkan ilmu-ilmunya di desa ini, Bapak bisa mengubah pandangan masyarakat desa Pak, jika perempuan itu bisa sukses tanpa harus menikah dengan seorang laki-laki Pak. Alah, saya tuh heran deh sama kalian. Kalian tuh masih kecil. Padahal di desa ini itu laki-laki harus mendapatkan pendidikan yang tinggi, bukan perempuan. Udahlah, saya mau beri makan sapi. Baiklah Pak, terima kasih Pak Dimas. Oke teman-teman, gimana nih hasil wawancara tadi menurut kalian? Aku rasa sih pendidikan di sini tuh tertinggal banget loh. Apalagi untuk perempuan kayak Adita. Kalau misalnya kita buat program pengembangan pendidikan gimana? Kalian setuju nggak? Aku setuju banget sih Audi. Karena menurut aku kan semua perempuan punya hak yang sama ya dalam menempuh pendidikan yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita bisa ngedukasi warga di sini, kayaknya kita bisa bikin perubahan deh. Tapi aku pikir itu bukan pendekatan yang paling efektif deh. Kalau kita langsung ngajuin pendidikan yang tinggi, kayaknya warga juga bakal nolak. Kita tuh harus pakai cara yang lebih halus biar diterima sama masyarakat. Iya, jadi kita tuh harus pakai pendekatan yang halus biar kita tidak melanggar nilai-nilai lokal yang ada di desa ini. Takutnya kalau kita langsung pakai pendekatan yang kasar, itu mereka nilainya, oh mahasiswa-mahasiswa di sini itu tidak menghargai adat yang ada di sini. Kayak gitu sih menurut aku. Iya, tapi Anis, Kika, kita itu di sini untuk merubah pemahaman warga desa mengenai pendidikan, bukan cuma hanya untuk ikut adat aja. Jadi aku rasa kita perlu sih melakukan itu. Audi, aku paham kamu berasal dari daerah yang berbeda, jadi mungkin aja kamu punya pandangan yang beda tentang hal ini. Tapi kita tuh nggak bisa maksain pandangan kita gitu aja. Kita harus tetap hormatin adat yang ada di daerah ini. Iya, Nis, aku paham. Kalau adat itu penting, tapi pendidikan itu hak untuk semua orang. Kita itu kan di sini untuk membawa perubahan. Kalau enggak, ngapain kita di sini? Udah, kita nggak perlu berantem karena masalah ini. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kita punya pendapat yang berbeda-beda. Iya, kita tuh di sini buat diskusi, bukan malah ngerendahin satu sama lain. Ingat ya guys, kita di sini tuh punya hak loh.
Iya, mending kita ngobrol pakai kepala dingin dulu, biar kita bisa nemuin solusi yang baik buat masalahan yang ada di desa ini. Iya guys, cukup. Jadi kita ini perlu refleksi karena ini bukan cuma soal desa aja, tapi ini juga soal kita. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami sangat senang bisa berkumpul di sini untuk berbagi pengetahuan tentang kesetaraan HAM. Seminar yang akan kita bawakan hari ini berjudul Tanpa Batas. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya Bapak dan Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi. Saya Rahel, saya merupakan warga desa ini sebelum saya akhirnya memutuskan pindah untuk mengejar cita-cita saya. Keputusan saya untuk pindah dari desa ini bukan karena saya ingin melupakan desa ini, namun saya ingin mengejar cita-cita saya agar saya dapat kembali ke desa ini, memberikan pengalaman serta harapan yang baik bagi desa ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesetaraan hak dan kesempatan tanpa memandang latar belakang maupun gender. Dulu, sebelum saya memutuskan pindah untuk mengejar cita-cita saya, banyak sekali warga yang berkata, perempuan desa mah kerjanya di rumah aja. Namun saya yakin, jika saya memiliki kesempatan, saya dapat memberi pengaruh pada desa ini serta keluarga saya di sini. Tapi nak, dengan kamu meninggalkan desa ini, apakah kamu nanti akan lupa dengan tugas-tugasmu di sini? Bukankah ada hal yang berkaitan dengan kodrat laki-laki dan perempuan? Tidak Pak, justru itu adalah alasan utama saya mengapa saya ingin kembali ke desa ini. Saya ingin desa ini memiliki banyak sekali orang berpendidikan agar dapat membantu mengembangkan desa ini. Bayangkan, jika banyak sekali perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya dan kembali ke desa ini untuk membantu desa ini untuk lebih maju. Tidak Pak, kami tidak mengingkari adanya perbedaan, namun kami percaya bahwa kesempatan adalah milik semua orang. Jika seorang perempuan ingin mendapatkan hak pendidikan, maka dia harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki yang ingin mendapatkan pendidikan. Seperti itu Bapak. Seperti aku mau sekolah tinggi supaya bisa membantu keluarga dan desa itu suatu hari nanti. Bagaimana nanti perempuan lupa dengan tugas sebagai ibu rumah tangga? Tidak ada yang salah bagi seorang perempuan yang belajar atau bekerja. Ini bukan tentang menghapuskan pekerjaan perempuan, tetapi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pada semua orang. Jadi, maksud kalian, seorang ayah seperti saya bisa mendukung anak perempuan saya untuk melanjutkan pendidikan seperti anak laki-laki lainnya. Dukungan dari orang tua akan memberikan motivasi besar untuk seorang anak menjadi maju. Dan percayalah, seorang anak perempuan yang mendapatkan pendidikan akan dapat memberikan manfaat bagi keluarganya, bahkan untuk masyarakat. Betul sekali Pak, aku ingin lanjut belajar untuk kembali ke desa ini dan membantu masyarakat kita nantinya. Baiklah, kalau itu keinginanmu, Bapak akan mendukungmu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap dengan adanya sedikit perubahan cara pandang, desa ini bisa menjadi lebih berkembang dan lebih maju lagi, dan bisa memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anaknya untuk mencapai cita-cita. Tomorrow. Jadi gimana pengertian latihan di desa Sukomancu? Ada cerita menarik nggak? Luar biasa Bu, saya pikir awalnya orang-orang desa itu bakal sulit untuk menerima ide baru tentang kesetaraan. Ternyata sebenarnya semua sedikit. Dulu saya juga awalnya ragu, terutama waktu kita bahas tentang perempuan, mereka mengira kalau banyak bagaimana. Terutama pas orang cerita soal kenapa dia pindah dari desa itu buat kuliah. Aku jadi lebih percaya soalnya kan aku dulu juga bagian dari mereka. Iya Bu, benar. Kalau menurut saya, metodenya lebih terbuka karena harus diminta kuliah cerita tentang pengalamannya sebagai mantan desa. Oh jadi gitu. Terus menurut kalian apa nih yang buat seminar kalian itu berhasil dan meyakinkan kamu? Saya pikir karena kita menggunakan beberapa kesempatan yang menjadi nyata dari kita sendiri. Kita kan memberi contoh bahwa ini dari asal yang berbeda, dari suku ras yang berbeda, tapi kita bisa menyerang kerjaan dengan baik yang sama. Misalnya, jadi kesetaraan gender ini memang hal yang krusial. Ini perlu ditanamkan ke desa-desa terkecil karena mereka itu masih memiliki pandangan bahwa patriarki atau lelaki memiliki hak dalam pendidikan yang lebih tinggi. Padahal ini juga sama saja. Perempuan perlu menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Juga jadi bisa melihat bahwa perempuan yang punya pendidikan tinggi tetap bisa punya peran ke desa-desa. Kalian semua hebat, ibu bangga dengan kalian. Jadilah mahasiswa yang benar puas dan jangan berhenti untuk berkontribusi. Pesan moral dari cerita ini menekankan pentingnya penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari.
Artinya, setiap individu layak dihormati dan dihargai sebagai manusia yang memiliki hak yang sama, tanpa memandang suku, agama, gender, ataupun latar belakang mereka. Dengan mengesampingkan perbedaan dan membuka hati untuk saling memahami, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Melalui sikap empati, kita tak hanya menciptakan lingkungan yang damai, tetapi juga memberikan contoh bagi generasi mendatang tentang pentingnya kemanusiaan dan toleransi. Ketika kita semua bersatu dan bekerja sama, tanpa diskriminasi, kita mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang sejati, yaitu kehidupan bersama yang rukun, penuh kasih sayang, dan berlandaskan keadilan.